We don't talk anymore. We don't talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lilin Ratnasari dengan NPM 2313031056 dari kelas B 2023. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Akuntansi Sektor Publik di Era Digital dalam Pembelajaran Ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada pengertian akuntansi sektor publik. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu akuntansi sektor publik? Jadi, akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah yang digunakan untuk mengelola dana publik dan bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Oke, sekarang akuntansi sektor publik sudah tahu ya apa. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa nih peran akuntansi sektor publik di era digital ini? Yang pertama, yaitu mendukung pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Nah, sekarang kan kita sudah ada di zaman globalisasi nih, di mana iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin berkembang. Jadi, adanya akuntansi sektor publik di era digital ini, dia tuh bisa membantu atau mendukung pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Misalnya, kalau misalnya zaman dahulu itu orang menghitung jumlah uang masih menggunakan kalkulator atau bahkan perhitungan manual. Nah, di era digital saat ini kita tidak perlu menghitung uang menggunakan manual, tapi juga bisa menggunakan aplikasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Nah, contohnya apa nih? Kita bisa menghitung keuangan kita menggunakan teknologi. Misalnya ada aplikasi yang namanya Mayop. Nah, Mayop ini digunakan untuk menghitung pengelolaan keuangan. Selain itu juga ada Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh aplikasi pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan atau pengelolaan keuangan. Jadi, waktu kita bisa lebih hemat dan juga hasilnya bisa lebih fleksibel dibanding kita menghitung secara manual. Lalu yang kedua, meningkatkan keterbukaan informasi publik. Nah, di era digital ini semua kan bisa kita akses melalui gadget kita ya, atau melalui internet. Nah, bisa saja laporan keuangan akuntansi sektor publik pemerintah itu bisa ditransparansi melalui, misalnya kita bisa men-scan suatu scan itu biar kita juga bisa melihat bagaimana sih pelaporan keuangan akuntansi sektor publik. Nah, sehingga itu bisa meningkatkan keterbukaan informasi publik. Jadi masyarakat itu juga tahu, oh ternyata pelaporan keuangan publik kita seperti ini gitu. Jadi tidak hanya orang-orang itu saja yang tahu bagaimana pelaporan keuangan, tetapi juga masyarakat umum bisa mengaksesnya melalui scan atau Google Form atau aplikasi lainnya. Lalu yang ketiga ada memperkuat pengawasan dan pengendalian keuangan. Nah, di era digital ini kita bisa meningkatkan keamanan dalam pengelolaan keuangan kita. Misalnya kan sekarang ini juga sempat pernah marak adanya hack atau pembobolan uang di rekening kita. Nah, akan tetapi semakin berkembangnya zaman, kita juga sudah semakin bisa untuk mengamankan uang kita di rekening atau di e-wallet. Oke, next slide. Lalu materi selanjutnya ada integrasi dalam pembelajaran ekonomi. Yang pertama itu ada materi APBN dan APBD. Ternyata teman-teman, akuntansi sektor publik ini juga bisa diintegrasikan dalam pembelajaran ekonomi loh. Salah satunya itu ada materi APBN dan APBD untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap apa itu APBN dan apa itu APBD. Lalu yang kedua, analisis sederhana pengelolaan dana publikat.
Lalu yang kedua, itu ada analisis sederhana pengelolaan dana publik. Nah, untuk integrasi yang materi ini, misalnya guru bisa saja memberikan kayak studi kasus nih. Nah, saat itu siswa disuruh untuk menganalisis secara sederhana bagaimana pengelolaan dana publik melalui materi yang sebelumnya sudah dibahas. Lalu, yang ketiga yaitu ada studi kasus kebijakan keuangan pemerintah. Nah, akuntansi sektor publik ini juga bisa diintegrasikan dalam pembelajaran ekonomi melalui materi studi kasus kebijakan keuangan pemerintah, teman-teman. Jadi nanti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, guru itu memberikan sebuah kasus tentang kebijakan keuangan pemerintah. Lalu nanti siswa itu diharapkan dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menyelesaikan kasus yang telah diberikan oleh guru mereka. Nah, hal ini diharapkan agar para siswa-siswi dapat lebih paham tentang materi akuntansi sektor publik melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum mereka dan disesuaikan dengan kapasitas pengetahuan mereka. Lalu materi selanjutnya ada bijak berinformatika. Dengan memahami akuntansi sektor publik di era digital, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana publik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, di zaman sekarang ini semuanya mudah untuk kita akses secara online. Siswa maupun siswi ini lebih berpikir kritis bagaimana itu aja. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.